Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Arta Dijaya. Dan kali ini saya selaku mahasiswa Muhammadiyah Palangkaraya akan menjelaskan pengaruh positif dan juga negatifnya dari game online. Nah, pengertiannya dulu nih. Kan kita tidak tahu apa sih game online itu. Nah, oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi game online itu atau sering disebut dengan online games adalah sebuah permainan yang dimainkan di dalam suatu jaringan, baik LAN maupun internet. Nah, permainan ini biasanya dimainkan secara bersamaan dengan pemain yang tidak terbatas tuh banyaknya. Nah, guna mencapai tujuan, yaitu melaksanakan misi dan meraih nilai tertinggi dalam virtual game online. Seperti itu. Kata yang sering digunakan untuk mempresentasikan sebuah permainan digital yang sedang marak di zaman modern ini, game online. Ini banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari. Walaupun beberapa orang berpikir bahwasannya game online itu hanya identik ada di komputer saja. Sebenarnya game tidak hanya beroperasi di komputer, tapi game ada di mana-mana pun, seperti konsol, handheld, dan juga di telepon genggam kita. Seperti contohnya kita main game Mario Bros. Sekarang kita bisa main game di HP gitu. Nah, game online juga berguna untuk refreshing atau menghilangkan rasa jenuh kita ketika kita sudah menghadapi hari-hari yang jenuh, dan juga sekedar mengisi waktu luang seperti itu. Tapi nih bang, sejarahnya kan belum diceritakan. Oke, sejarahnya mungkin aku singkat saja, jadi kita menjelaskannya secara ringkas seperti ini. Jadi sejarahnya game online dimulai dari tahun 1969 ketika permainan untuk 2 orang saja dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Oke, pendidikan ya. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Nah, di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan tadi. Nah, 2 tahun kemudian muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru yang digunakan untuk menciptakan permainan untuk banyak pemain sekaligus, atau yang kita bisa bilang sekarang adalah multiplayer games. Nah, permainan daring benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995. Nah, pembatasan NSF-Net, kita sebut saja singkatan dari National Science Foundation Network, dihapuskan. Nah, membuat akses ke domain lengkap dari internet. Kesuksesan moneter menghampiri perusahaan-perusahaan game yang meluncurkan permainan ini, sehingga persaingan mulai tumbuh dan menjadikan permainan daring semakin berkembang hingga hari ini. Contohnya seperti yang di sekarang perusahaan yang lagi terkenal dari Agate, dari Muntun, mungkin seperti yang sekarang lebih besar lagi seperti dari mana-mana lah, banyak saya sampai lupa nih. Tapi kebanyakan orang nggak tahu tuh, bang, ciri atau tipe game online itu apa saja sih? Nah, di sini saya akan menjelaskannya tipe-tipe game online apa saja sih. Nah, yang pertama adalah first person shooter, atau kita singkatnya lebih mudah FPS, karena saya juga susah nyebutnya. Gak hebat bahasa Inggris masalahnya. Sesuai judulnya, game ini mengambil pandangan orang pertama pada gamenya. Nah, sehingga seolah-olah kita sendiri yang berada dalam game tersebut. Nah, kebanyakan game ini mengambil setting peperangan senjata militer. Nah, biasanya orang Indonesia menyebutnya game tembak-tembakan. Cucu. Selanjutnya adalah real time strategy. Nah, real time strategy merupakan sebuah game yang permainannya menekankan kepada kehebatan kita sebagai player lah. Biasanya pemain memainkan tidak hanya satu karakter, akan tetapi banyak karakter. Selanjutnya adalah tipe game cross-platform online. Nah, agak susah ya nyebutinnya ya. Merupakan game yang dapat dimainkan secara online dengan hardware yang berbeda. Misalnya saja Monster Hunter World. Nah, dapat dimainkan secara online dari PC maupun PlayStation.
PS4 merupakan hardware atau konsol game yang memiliki konektivitas ke internet sehingga bermain secara online memungkinkan. Nah, ini sering nih, kita dulu kan main game browser games tuh kayak Flip ataupun game-game yang hanya ada di browser saja, belum ada aplikasinya. Jadi ini merupakan game yang dimainkan pada browser seperti Firefox, Opera, IE. Syarat di mana sebuah browser dapat memainkan game ini adalah browser sudah mendukung JavaScript, PHP maupun Flash seperti itu. Nah, ini nih game yang paling sering orang Indonesia mainkan, yaitu game bertipe Massive Multiplayer Online atau kita sebutnya MMOG. Nah, adalah game yang dimana pemain bermain dalam dunia yang skalanya besar, lebih dari 100 pemain. Setiap pemain dapat berinteraksi secara langsung seperti halnya dunia nyata seperti itu. Nah, di balik keseruan sebuah game pasti ada faktor yang menyebabkan kita kecanduan game online misalnya. Nah, kecanduan game online dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal seperti itu. Tapi saya akan jelaskan dulu, dalam game online ada istilah achievement atau poin yang dicapai. Nah, kebanyakan orang senang sehingga menjadi pecandu karena ingin mengumpulkan poin-poin yang ingin dicapai tadi. Tapi penyebab lainnya dapat ditelusuri adalah dari kekurangannya pengawasan dari orang tua atau dari orang-orang yang terdekat. Nah, pengaruh global juga dari teknologi yang memang tidak bisa dihindari. Tadi saya sudah sebutkan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kecanduan game online. Seperti faktor internalnya, keinginan yang kuat dari diri remaja atau yang tua untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online, karena game online dirancang sedemikian rupa agar gamer semakin penasaran tuh dan semakin ingin memperoleh nilai yang lebih tinggi. Semisal saya Muhammad Dimas Artadijaya, nah ini balapan sama Willy kan poinnya lebih tinggi tuh. Nah, kita balap-balapan tuh sampai kita capek sendiri ujung-ujungnya. Nah, ada juga rasa bosan yang dirasakan ketika berada di rumah atau di sekolah, karena kita tahu sendiri orang-orang berbeda cara bersosialisasinya kan teman-teman. Nah, ada yang ketiga, ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya yang juga menjadi penyebab timbulnya adiksi terhadap game online. Aduh, parah nih. Kurangnya self control. Nah, sehingga remaja kurang mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari bermain game online secara berlebihan tadi. Adapun faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya adiksi game online sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan yang kurang terkontrol, melihat teman-temannya yang lain banyak bermain game online. Akhirnya kita diajak tuh, main game online sini nih, asik nih, mabar, taunya kelamaan sampai jam juhur, habis jam juhur lewat jam asar, habis jam asar lewat jam maghrib, parah kan. Aduh. Nah, ada juga kurang memiliki hubungan sosial yang baik, sehingga kita memilih alternatif bermain game sebagai aktivitas yang menyenangkan seperti itu. Akhirnya seperti contohnya mungkin saya sendiri pernah mengalaminya gara-gara seperti ini, kayak orangnya dulu tuh tertutup. Nah, jadi saya lebih sering menonton video YouTube ataupun bermain game dalam kurun waktu yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan, yaitu 2 jam lebih. Sebenarnya kalau 2 jam saja sudah cukup, cuman kalau 2 jam lebih sampai ke 4 jam, 6 jam itu sudah nggak baik untuk kesehatan mata dan lain-lainnya. Ada juga harapan orang tua yang melambung terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus atau les-les, sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan, bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. Ada pentingnya juga di sini peran orang tua dan orang terdekat memperhatikan anaknya ya teman-teman. Nah, gejala kecanduan game diantara lain banyak sekali ya. Ada 8 poin. Nah,
lebih banyak menghabiskan waktu bermain game pada jam-jam di luar sekolah, tertidur di sekolah karena keseringan main di luar sekolah tadi. Nah, sering melalaikan tugas, nilai di sekolah jeblok, berbohong soal berapa lama kita bermain game, lebih memilih bermain game daripada bermain sama teman. Parah banget tuh, sampai memilih game. Karena di dunia game sendiri menurut saya orangnya ada yang asik diajak ngomongnya karena lebih luas wawasannya, tapi kan mereka buat menghibur diri, sedangkan kita kecanduan game. Nah, akhirnya menjauhkan diri dari kelompok sosialnya. Nah, di sini juga akhirnya merasa cemas dan mudah marah jika tidak ngegame. Nah, seperti itu. Adapun kalau kita di sini ada penjelasannya nih. Di sini sementara ada juga gejala fisik yang bisa menimpa seseorang karena kecanduan game. Seperti carpal tunnel syndrome, atau bisa disebut dengan gangguan di pergelangan tangan karena syaraf tertekan, misalnya jari-jari tangan menjadi kaku. Nah, mengalami gangguan tidur atau insomnia, karena kita tahu sendiri karena orang yang suka bermain game itu lebih dari 6 jam atau 8 jam lebih, bisa sampai jam 2, jam 3 subuh, 4 gitu. Akhirnya siangnya dia tidur sampai malam isya tuh contohnya. Habis itu malamnya main lagi sampai gitu aja terus. Nah, sakit punggung atau nyeri leher, sakit kepala, mata kering, malas makan, dan mengabaikan kebersihan pribadi. Nah, kita masuk ke dampak dari game online. Bermain game online memiliki dampak positif dan juga negatif ya teman-teman ya. Nah, dampak positif dari bermain game online yaitu dapat mengaktifkan sistem motorik dengan koordinasi yang tepat antara informasi yang diterima oleh mata, kemudian diteruskan ke otak, diproses dan diperintah kepada tangan untuk menekan tombol tertentu. Seperti itu. Game online dapat mendorong kita sebagai pemain menjadi lebih cerdas, karena pemain game online menuntut daya analisa yang kuat dan perencanaan strategi yang tepat agar bisa menyelesaikan permainan dengan baik. Kelebihan yang bisa diperoleh dalam bermain game online adalah meningkatkan konsentrasi. Nah, adapun poin-poin yang lainnya seperti menghilangkan kepenatan, memberi rasa rileks dan mengundurkan urat saraf dari kesibukan rutin atau kecapean setelah bekerja, melatih kemampuan untuk memusatkan perhatian konsentrasi pemainnya, melatih memecahkan masalah dengan mempergunakan analisa, melatih kemampuan mengatur sistematis kerja untuk mencapai tujuan dan lain sebagainya. Nah, di sini dampak negatifnya banyak banget nih. Dapat menurunkan kesehatan pemain, menimbulkan kemalasan dan ingin bertindak kriminal, dapat membuat pemainnya jadi lupa waktu, lupa belajar, lupa kewajiban, lupa tugas dan hal-hal lainnya. Seperti itu. Dapat membuat pemainnya tidak produktif karena ya waktunya habis dipergunakan bermain game online. Dapat meningkatkan sikap agresivitas pemainnya, seperti kita main game tuh diganggu, jangan ganggu. Nah, itu tadi karena pengaruh aksi-aksi kekerasan yang biasa kita saksikan di game tadi, yang seharusnya kita main game itu untuk edukasi, malah melakukan agresivitas terhadap teman kita yang ada di sekitar. Kan berbahaya tuh. Dapat juga menyebabkan kita menjadi antisosial karena kerajinan bermain game online tadi. Dapat menyebabkan ketegangan emosional antara orang tua dengan anak yang kecanduan. Nah, di sini nih teman-teman poin pentingnya. Karena apa? Karena kita tadi sudah lupa waktu, lupa belajar, lupa kewajiban, lupa juga ingin melakukan produktivitas yang padahal kita harus lakukan. Nah, disinilah peran orang tua tuh harus mendidik anaknya dan juga memberi pengawasan yang lebih terhadap anaknya, bagaimana cara bermain game atau cara dia bermain menggunakan HP-nya seperti itu. Nah, cara mengatasinya pun ada. Mengatasi kecanduan game online antara lain bersungguh-sungguh atau niat. Nah, langkah pertama ini agar bisa berhenti kecanduan adalah niat dari diri sendiri.
diri sendiri kita. Jadi mengurangi hal tersebut gitu. Atau berjanji dengan diri Anda sendiri tidak akan memainkan game online lagi. Namun pasti begitu sulit karena melakukannya mungkin lambat laun pasti akan bisa sepertinya tergantung dari kita sendiri yang sudah berjanji pada diri sendiri tadi. Juga mempunyai pikiran hemat dengan menghitung banyaknya uang yang dikeluarkan untuk game online di warnet akan membuat seseorang lebih berpikir untuk tidak menghabiskannya untuk game online ya teman-teman ya, karena kebanyakan orang-orang sekarang sudah spend money di game kayak investasi lah. Cuman itu nggak bisa diapa-apain lagi. Ya ada sih game-game yang itemnya bisa dijual lagi, tapi kan kita kalau dipikir-pikir kita bisa gunakan untuk sedekah atau enggak kita investasi di ladang bisnis gitu, janganlah di game gitu. Soalnya kita nggak tahu perspektif market di game itu sendiri karena naik turun teman-teman. Makanya saya nggak pernah belajar game terlalu mainstream, tapi ada sih ya, orang-orang yang mau melakukan hal tersebut. Nah yang ketiga yaitu mencari aktivitas lain. Nah sebenarnya sih agak susah ya, tapi mencari aktivitas yang positif lebih bermanfaat, terutama kebiasaan yang disukai seperti saya berenang. Jadi mungkin dikurangi lah main gamenya dan berikan waktu untuk melakukan aktivitas yang lain. Kalau mau main game tetap nggak apa-apa, tapi dibatasin waktunya lah seperti itu. Nah, ada juga kita harus berolahraga yang membantu kita tetap bugar dan sehat. Habis itu membaca buku atau berkreasi. Nah, sehingga tidak ada waktu kosong untuk bermain game online. Tergantung ya teman-teman ya, karena kita sendiri lambat laun pasti akan bisa melakukan hal tersebut. Jadi mengurangi kita kecanduan game online. Selanjutnya ada membatasi waktu bermain game online yang sudah saya sebutkan tadi. Mengurangi waktu bermain game online dengan mulai menentukan jam bermain dan hari bermain untuk diusahakan mematuhi jadwal tersebut. Untuk tahap awal sehari bermain game, semisal kalian masih suka gitu, masih suka main game 3 jam ya boleh lah 3 jam. Untuk hari-hari berikutnya dikurangi sedikit demi sedikit. Seperti contohnya saya main game online 3 jam awal hari Senin, hari Selasa 2 jam, hari Rabu 1 jam, sisanya berkurang. Walaupun bisa lah kita main sampai 2 jam maksimal 2 jam seperti itu. Ada juga jangan bergaul dengan pemain game. Di sini maksud saya nggak sarkas gitu, nggak kasar. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kita boleh berteman dengan pemain game, cuman dikurangi. Jangan terlalu akrab dengan ajakan mereka. Nah, karena itu berpengaruh dengan janji kita tadi untuk mengurangi bermain game online. Nah, yang keenam, meminta bantuan orang terdekat. Orang terdekat kita siapa? Orang tua, saudara, paman, bibi, kakek, nenek, yang bisa, teman-teman pun bisa juga. Harus, karena kita kan awalnya tadi kan poinnya ingin mengurangi bermain game online karena kita kecanduan. Nah, maksudnya kita juga meminta orang terdekat untuk menjadi pengingat kita setiap kali hendak warnet atau kita hendak bermain game online yang pada dasarnya kita pasti mainnya di situ-situ aja sampai 3 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam, yang pada akhirnya membuat kita kecanduan terus gitu, yang membuat kita lupa produktivitas lainnya. Sangat baik bila ada orang yang sebenarnya juga mengurangi diri untuk melakukan hal tersebut, seperti dia kecanduan game juga dan kita menguranginya seperti itu. Jadi kita bekerja sama seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk sudah menonton video kali ini, dan juga untuk teman-teman mohon maaf bila saya sudah menyampaikan apa yang saya sampaikan dan itu menyinggung teman-teman sekalian, mohon maaf sekali. Dan juga terima kasih untuk waktunya atas presentasi kali ini Pak Chandra. Nah, kali ini juga saya menyampaikan sebuah pantun
Karena saya juga suka mantep sedikit-sedikit. Pergi mendaki ke Gunung Fuji, pulang-pulang bawa bingkisan. Mungkin sekian dari presentasi ini. Semoga salah dan kilap bisa dimaafkan. Salam dari Arta Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Dadah.